Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali sahabat fisika dengan channel Jusairi Fisika bersama Sakufindu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat optik bagian yang pertama, tentang mata dan kacamata. Pada pembahasan kali ini, pembahasan tentang KD 3.11 menganalisa cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Adapun indikator yang dimunculkan pada pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan bagian mata beserta fungsinya, menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan dan pembesaran pada kacamata, menganalisis tentang terjadinya cacat lensa mata, dan yang terakhir menghitung besar kuat lensa kacamata agar dapat dipergunakan melihat kembali dengan normal. Sahabat fisika, kalau kita lebih jauh bicara tentang alat optik, sebenarnya alat optik itu apa sih? Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya dalam prosesnya. Alat optik sendiri kita akan membagi menjadi dua. Ada yang proses terjadinya secara alami, yaitu seperti mata kita. Yang kedua, alat optik buatan. Berarti karena rekayasa manusia seperti kamera, lup, mikroskop, kacamata, teropong, ya. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan fokuskan dengan alat optik yang pertama tentang mata. Bagi kita, mata itu merupakan indera yang sangat berguna. Dengan mata kita bisa melihat di sekitar kita, kita dapat mengungkapkan sesuatu dengan apa yang kita lihat di muka bumi ini. Secara lebih dalam, mata itu dapat kita jabarkan sebagai berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, di mata kita itu ada yang namanya dengan kornea mata. Sebenarnya kornea mata itu apa? Kornea mata itu adalah bagian depan mata yang berfungsi untuk melindungi mata kita dan juga membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Bagian yang kedua ada yang dinamakan dengan pupil mata. Jadi pada kesempatan kali ini bagian-bagian yang saya bicarakan di sini yang ada kaitannya dengan terbentuknya bayangan pada mata kita, sehingga kita dapat melihat berdasarkan prinsip-prinsip fisika yang kita akan pelajari. Pupil mata adalah lubang kecil yang ada di tengah iris yang fungsinya untuk mengatur banyak tidaknya cahaya masuk ke bola mata kita, yang akhirnya kalau cahaya itu diatur sedemikian rupa sehingga kita dapat melihat benda itu dengan jelas. Bagian yang ketiga pada mata kita itu ada yang dinamakan dengan iris. Secara garis besar, kalau misalkan di muka bumi ini ada orang bermata biru, bermata merah, ya, berdasarkan ras, itu peranannya iris. Jadi iris ini di samping merupakan bagian mata yang mengatur besar kecilnya pupil, juga memberi warna pada mata kita. Di poin keempat ada lensa mata. Lensa mata ini peranannya sangat besar bagi mata kita, karena lensa mata berfungsi untuk mengatur
bayangan yang kita lihat, bayangan benda yang kita lihat, agar bayangan itu jatuh tepat di retina. Bagaimana cara mengaturnya lensa mata kita agar bayangan itu tepat jatuh di retina? Maka mata kita akan melakukan apa yang disebut dengan daya akomodasi menebal dan menipis, ya, agar bayangan benda tepat jatuh di retina. Menebal nipisnya pada lensa mata kita itu tidak lain ada pengaruh penting dari poin yang kelima, yaitu otot akomodasi, ya. Sedangkan yang keenam itu ada yang dinamakan dengan retina. Ibaratnya ini seperti layar tancap, ya. Maka retina mata itu merupakan sebagai layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Lah, retina ini merupakan bagian mata yang peka terhadap cahaya. Di poin 7 ada yang dinamakan dengan bintik kuning, ya. Bintik kuning ini biasanya bersebelahan dengan bintik buta. Jadi bintik kuning ini merupakan bagian yang peka cahaya. Di samping itu bintik kuning ini nanti kalau misalkan benda tepat jatuh di sini, maka suatu benda jatuh pada bintik kuning, benda tersebut akan terlihat semakin jelas. Di poin ke-8 ada saraf mata. Saraf mata ini adalah membawa sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh mata, apa yang dilihat oleh mata setelah diproses sampai ke retina, dan saraf mata ini akan menghubungkan ke otak. Lah, di otak akan diterjemahkan gambar yang kita lihat itu apa. Setelah kita tadi menguraikan tentang bagian-bagian mata yang ada kaitannya dengan terbentuknya bayangan atau proses penglihatan pada mata kita, maka lebih jauh kita akan membahas tentang daya akomodasi mata. Tadi menebal, menipisnya pada lensa mata itu disebut dengan daya akomodasi. Jadi daya akomodasi mata itu adalah kemampuan lensa mata untuk menebal atau menipis. Tujuan daripada menebal dan menipisnya lensa mata itu agar diperoleh bayangan tepat di retina. Jadi lensa mata akan menipis bila melihat benda yang menjauh. Sebaliknya, lensa mata akan menebal bila melihat benda yang mendekat. Setelah kita sedikit tentang mengulas daya akomodasi, pada saatnya kita sekarang akan membahas mata kita lebih jauh. Mata kita itu dikatakan normal apabila punktum proksimum, biasanya yang disingkat dengan PP, itu sebesar kurang lebih 25 cm. Apa itu punktum proksimum? Yaitu jarak terdekat yang dapat diamati oleh mata dengan normal. Jadi kalau mata kita masih normal, maka PP berada di sekitar kurang lebih 25 cm. Adapun punktum remontum atau jarak terjauh yang dapat diamati mata kita dengan normal berada pada posisi jauh tak terhingga.
Dari dua ungkapan ini maka kita sudah jelas bahwa sesungguhnya tidak ada manusia itu yang matanya normal kalau ditinjau dari PR-nya yang besarnya tidak lebih jauh atau sebesar tak terhingga. PR mata kita, PR mata manusia pasti semua kurang dari jauh tak terhingga. Kalau nanti dua syarat PP dan PR tidak dipenuhi, maka mata kita dikatakan cacat lensa mata. Diulangi lagi ya, cacat lensa mata. Ya, artinya apa? Artinya di sana yang cacat adalah lensanya. Lah, cacat mata itu bisa kita golongkan beberapa macam. 3 yang umum. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan miopi. Yang kedua, ada yang dinamakan hipermetropi. Yang ketiga, ada yang dinamakan presbiopi. Baiklah, sahabat fisika, untuk lebih jauh, maka mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang miopi. Ya. Jadi, miopi itu bahasa lainnya adalah rabun jauh. Ya. Mata kita dikatakan miopi atau rabun jauh bila PR-nya atau punktum remuntumnya kurang dari tak terhingga. Sementara itu PP-nya masih normal sekitar 25. Ya. PR atau punktum remuntum ini kurang dari tak terhingga terjadi karena bayangan benda yang jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata kita tidak bisa berakomodasi atau menipis dengan baik, sehingga bayangan benda yang kita lihat jatuhnya tidak tepat di retina. Rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata negatif atau kacamata lensa cekung. Sebenarnya miopi itu terjadi kayak apa sih? Bisa saya gambarkan seperti gambar di bawah ini. Kalau kita lihat bahwa benda yang ditangkap oleh mata kita itu bayangannya berada di depan retina, maka supaya dapat dihasilkan bayangan tepat pada retina, maka orang tersebut dapat dibantu dengan lensa cekung. Perhatikan gambar yang biru itu, sehingga cahaya tepat pada retina, sehingga bayangan benda ini atau benda ini dapat diterjemahkan oleh mata kita tepat di retina menjadi bayangan yang kecil terbalik tepat di retina. Sahabat fisika, itu tadi tentang gambaran singkat tentang terjadinya rabun jauh atau miopi. Inti pokok miopi di sana karena kelemahan lensa mata kita, sehingga bayangan benda yang diamati oleh mata kita jatuh di depan retina, dan dapat diatasi
dengan cara menggunakan alat bantu berupa kacamata yang lensanya adalah lensa cekung. Berikutnya, mari kita lanjutkan dengan cacat lensa mata yang kedua, yaitu rabun dekat. Rabun dekat juga biasanya disebut dengan hipermetropi. Rabun dekat ini terjadi karena yang mengalami cacat adalah di poin PP-nya. Berarti kalau begitu PP mata orang yang mengalami rabun dekat ini lebih besar dari 25, misalkan 50 dan sebagainya. Seorang yang mengalami hipermetropi maka dia tidak bisa melihat dengan normal benda-benda yang kurang dari 25. Kenapa? Karena bayangan yang diterima oleh matanya jatuh berada di belakang retina. Hal ini terjadi disebabkan karena lensa mata tidak dapat berakomodasi dengan normal saat menebal. Nah, orang yang memiliki cacat lensa mata hipermetropi ini dapat ditolong dengan menggunakan alat bantu berupa kacamata, yaitu kacamata positif. Kacamata positif berarti kacamata yang terbuat dari lensa cembung agar bayangan yang dihasilkan bisa tepat di retina. Jadi kalau kita amati proyeksi gambar si terbentuknya bayangan, ini adalah bendanya, maka di sini adalah bayangannya. Jelas bayangan di sini jatuhnya tidak tepat di retina. Orang-orang yang mengalami hipermetropi ini dapat kita bantu dengan menggunakan lensa positif. Dengan menggunakan lensa positif, akhirnya bayangan benda itu tepat akan jatuh di retina. Nah, supaya tepat di retina ini, maka nanti kita akan membahas tentang seberapa kuat lensa yang kita gunakan tergantung dari jenis cacat mata orang tersebut. Artinya di sana orang hipermetropi bisa bayangannya jauh di belakang retina atau hampir dekat di retina, tentunya agar dapat mengatur bayangan tepat di retina, maka kuat lensa positif yang kita gunakan berbeda-beda tergantung ukurannya. Baiklah sahabat fisika, di poin yang ketiga setelah kita bahas cacat mata tentang miopi dan hipermetropi, selanjutnya kita akan membahas tentang cacat mata yang ketiga, yaitu mata tua. Mata tua sering disebut dengan presbiopi, ya. Mata tua ini terjadi karena bertambahnya usia mengakibatkan di poin punktum proksimum itu mengalami gangguan, yaitu lebih besar dari 25 cm dan punktum remuntumnya kurang dari jauh tak terhingga. Cacat yang disebabkan oleh tidak normalnya PP dan PR ini dikarenakan orang-orang yang usianya tua matanya tidak bisa berakomodasi secara normal, baik
berakomodasi menebal maupun menipis, yang akhirnya bayangan benda tidak jatuh pada di retina, tapi ada di depan dan di belakang retina. Maka cacat mata seperti ini presbiop dapat ditolong dengan menggunakan kacamata rangkap atau bifokal. Jadi nanti untuk melihat dekat kita menggunakan kacamata positif. Nah, misalkan ini kacamata, maka nanti ini di bagian bawahnya ini untuk melihat dekat positif, sedangkan yang untuk melihat jauh maka menggunakan lensa mata negatif. Nah, jadi sudah kita sebutkan tadi cacat lensa mata, ada miopi, ada hipermetropi, dan ada presbiop. Sedikit kita singgung di sini, ada cacat mata yang disebabkan karena kornea mata terlalu lonjong. Jadi ini penyebabnya adalah bentuk kornea mata yang tidak normal, yang disebut dengan astigmatis. Astigmatis itu adalah cacat mata karena mata tidak dapat melihat dengan baik untuk garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal. Seperti yang saya katakan tadi, ini terjadi karena bentuk bola matanya terlalu bulat. Nah, untuk orang-orang yang mengalami cacat astigmatis ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata silindris. Jadi, secara garis besar tadi kita dapat sebutkan bahwa macamnya kacamata yang dipergunakan untuk menolong orang-orang yang mengalami cacat lensa seperti rabun jauh, rabun dekat, menggunakan lensa cekung dan cembung, maka khusus untuk astigmatis menggunakan silindris. Sahabat fisika sekalian, kalau di depan tadi sudah kita jauh membahas tentang jenis-jenis cacat lensa mata, sekarang marilah kita lanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara kita menghitung kuat lensanya supaya orang yang mempergunakan menjadi penglihatannya normal. Perhitungan tentang kuat lensa sebetulnya berangkat dari prosesnya tentang lensa. Jadi cacat lensa mata itu dapat dibantu dengan menggunakan kacamata dan lensa kacamatanya. Yang pertama dapat dihitung kuat lensanya dengan rumus kuat lensa sama dengan 100 dibagi fokus lensa. Kalau kita pakai rumus ini berarti FV nanti dalam satuan senti, ya. Kalau kita bicara tentang fokus lensa, maka kita kembali lagi ke pelajaran tentang lensa, bahwa 1/F itu tidak lain sama dengan 1/S ditambah 1/SI. Artinya bahwa 1 fokus lensa sama dengan 1 bayangan ditambah 1 jarak bendanya. Rumus-rumus ini juga kita dapat menggunakan rumus lain dari penjabaran rumus tadi, bahwa secara lebih singkat
kuat lensa itu dapat kita wujudkan dengan rumus-rumus yang lebih pendek seperti ini, bahwa kuat lensa untuk rabun jauh itu sama dengan min 100 per jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata kita. Ya, jadi P lensa sama dengan min 100 per S mata. Artinya kalau mata kita itu tidak bisa melihat lebih dekat dari 50 misalkan, berarti S matanya langsung kita ganti 50 saja. Ya, sedangkan rabun dekat adalah P lensa sama dengan 4 min 100 per S mata. Di samping rumus-rumus tadi, sebetulnya kita memiliki rumus master, baik itu rabun dekat maupun rabun jauh, dapat kita rumuskan secara satu rumus bahwa P tujuan itu sama dengan P mata ditambah P lensa. Kalau P tujuan itu sama dengan 100 per jarak tujuan yang mau kita lihat, sedangkan P mata sama dengan 100 per jarak kemampuan mata kita untuk melihat, dan P lensanya tidak lain sama dengan 100 per S lensa mata. Lah, untuk lebih jauh dan untuk memperkuat gambaran kita, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sahabat fisika, contoh soal ini saya peroleh dari buku Saga Windu, contoh soal 12.8 atau biasanya yang disebut dengan buku pintar. Di sana, di buku tersebut membuat contoh, ada seorang yang bernama Pak Amor, ini berumur 70 tahun, sedang membaca koran, tapi jarak yang bisa dilihat cuma sejauh 50 cm. Sedangkan titik jauh mata Pak Amor ini 10 meter. Bila Pak Amor menginginkan agar dapat membaca koran dengan baik, dengan normal, dan melihat benda jauh dengan normal, maka berapa kuat lensa kacamata yang harus dipergunakan Pak Amor? Di samping itu, jenis kacamata yang harus digunakan itu lensa apa? Sahabat fisika, kalau kita amati soal ini poin per poin, berarti Pak Amor yang umurnya 70 tahun ini tidak bisa melihat dekat dengan normal. Karena untuk bisa melihat dengan normal, maka PR-nya itu, PP-nya maksud saya, itu harus sama dengan 25. Tetapi Pak Amor ini PP-nya hanya 50. Jelas poin pertama bahwa Pak Amor ini tidak bisa melihat dengan normal untuk jarak terdekat. Di poin kedua, Pak Amor juga tidak bisa melihat jauh dengan normal karena jarak terjauh atau PR yang bisa diamati oleh Pak Amor itu cuma 10 meter. Sedangkan konsep mata normal, PP-nya mendekati 25 dan PR-nya berada jauh tak terhingga. Jelas di sini karena Pak Amor tidak bisa melihat dekat dengan baik dan jauh dengan baik, maka Pak Amor harus menggunakan kacamata bifokal. Kacamata jenis positif untuk melihat dekat dan jenis negatif untuk melihat jauh. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini, ya. Kita pergunakan cara penyelesaian yang pertama. Di sana tadi disebutkan bahwa Pak Amor itu tidak bisa melihat
lebih dekat dengan normal ya, berarti S matanya itu sama dengan min 50 cm. Kenapa min? Karena bayangan berada di depan lensa mata. Sedangkan untuk normal, maka seharusnya PP-nya itu 25. Ya. Kalau kita analisa dengan rumus 1/F sama dengan 1/SU, kalau saya pakai cara langsung bahwa F sama dengan 1/S kali SU per SI plus SU, maka diperoleh bahwa fokus lensa matanya itu sama dengan 50. Sehingga untuk ini maka Pak Amor harus mempergunakan kacamata jenis positif untuk melihat dekat sebesar 2 dioptri. Sedangkan analisa Pak Amar yang cuma bisa melihat benda sejauh 110 meter atau 1000 cm, maka dikatakan Pak Amor tidak bisa melihat jauh dengan normal. Untuk normal maka SO-nya sama dengan PR. Kalau kita masukkan di sini terlihat bahwa di sini fokusnya adalah 1000 cm. Jangan lupa di sana ada jenisnya adalah negatif, sehingga kuat lensanya sebesar min 0,1 dioptri. Jadi sahabat fisika, kalau ada contoh soal atau soal semacam ini, maka jelas Pak Amor harus menggunakan kacamata rangkap untuk melihat dekat 2 dioptri, untuk melihat jauh min 0,1 dioptri, agar Pak Amor bisa melihat dengan normal. Sahabat fisika, di samping cara pertama, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menampilkan penyelesaian soal tentang alat optik dengan cara rumus master. Artinya kita tidak menghafal itu jenisnya rabun jauh atau rabun dekat, kita bisa mempergunakan satu rumus. Apa rumusnya? Bahwa P tujuan itu sama dengan P lensa ditambah P mata. Kalau begitu P lensanya tidak lain sama dengan P tujuan dikurangi P mata. Saya ulangi lagi, bahwa P lensa itu sama dengan P tujuan dikurangi P lensa. P tujuan berarti sama dengan 100 per S tujuan. Untuk mata normal itu, maka untuk melihat dekat kan tujuannya kan 25 cm. Berarti sama dengan 100 per 25. Sementara itu Pak Amor matanya cuma mampu melihat benda sejauh 50 cm. Jadi sama dengan 100 per S matanya. Berarti untuk kasus ini Pak Amor untuk melihat dekat harus mempergunakan kacamata dengan kekuatan 2 dioptri. Berarti lensa cembung. Sedangkan untuk melihat jauhnya, tadi Pak Amor cuma bisa melihat benda sejauh 10 meter, atau kalau kita ubahkan sama dengan 1000 cm ya. Padahal untuk melihat tujuan normal jarak jauh sama dengan tak terhingga. Jadi P lensanya sama dengan 100, tujuannya tak terhingga, sedangkan 100 per S matanya 1000. Jadi di sini sudah terlihat bahwa
kuat lensa yang harus dipakai Pak Amor untuk melihat jauh sebesar 0,1 dioptri. Sahabat fisika, sudah saya tampilkan dua cara, silahkan ya kalian atau sahabat-sahabat mempergunakan mana yang sahabat anggap lebih mudah. Jadi sahabat fisika, untuk pembahasan tentang alat optik yang pertama, mata dan kaca, pada kesempatan kali ini sudah saya sampaikan. Jadi secara garis besar dapat saya tarik rangkuman sebagai berikut. Alat optik mata. Mata itu dikatakan normal bila syaratnya terpenuhi. Apa itu? PP-nya sama dengan 25, PR-nya sama dengan tak terhingga. Kalau tidak dipenuhi dalam sisi PR-nya, berarti yang bersangkutan mengalami cacat mata miopi atau rabun jauh, yang disebut juga miopi ya. Orang ini dapat ditolong dengan menggunakan kacamata lensa cekung dengan kuat lensa sebesar 100 per PR. Sedangkan kalau yang cacat itu adalah PP-nya lebih besar dari 25 sedangkan PR-nya normal, maka orang tersebut dikatakan memiliki cacat lensa mata hipermetropi atau rabun dekat. Dapat dibantu dengan menggunakan lensa cembung dengan kekuatan 4-100 per pp. Bila kedua-duanya itu tidak memenuhi syarat atau mengalami gangguan, PP-nya lebih besar 25 cm, PR-nya kurang tak terhingga, maka orang tersebut dikatakan pada posisi cacat mata presbiopi. Presbiopi biasanya dimiliki oleh orang-orang yang usia lanjut ya, karena ketidakmampuannya mata untuk berakomodasi melihat dekat maupun melihat jauh. Sehingga orang semacam ini dapat ditolong dengan kacamata rangkap yang disebut dengan bifokal. Demikian sahabat fisika yang bisa saya sampaikan pada bagian pertama tentang alat optik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.